Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlia Dewi Guna dengan NIM 2011-60483. Di sini saya akan membuat video tentang tugas promosi kesehatan, yaitu ceramah dengan tema kesiapsiagaan bencana alam gempa bumi. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sebelumnya saya perkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Fadlia Dewi Guna. Di sini saya dari satuan tugas, yaitu Satgas Penanggulangan Bencana pada daerah ini. Di sini ada yang sudah pernah melakukan seminar ataupun penyuluhan seperti ini, Pak, tentang penanggulangan bencana gempa bumi? Oh, belum ada ya, Pak ya. Baik, jika seperti itu, maka harapannya penyuluhan ini dapat berguna bagi masyarakat, bagi Bapak dan Ibu untuk menanggulangan bencana gempa bumi yang sering terjadi pada daerah ini. Baik, jika seperti itu, Pak, boleh saya tahu seluruh peserta di sini? Nah, ini kan cuma ada 5 orang nih, jadi kita bisa kenalan nih, gak lama. Bapaknya namanya siapa ya? Oh, Bapak ini. Ibu? Oh, Ibu ini. Oh, baik. Oh, baik, Bu. Baik, Pak. Ya, jadi kalau nggak sayang, kalau nggak kenal nanti nggak sayang gitu, seperti kata pepatah. Di sini apakah ada yang pernah merasakan gempa bumi? Jelas pasti pernah ya, Pak ya, karena di daerah ini sering terjadinya gempa bumi. Waktu saat terjadinya gempa bumi, apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu ya pada waktu itu? Oh, Bapak keluar dari rumah begitu ya, Pak ya? Ibu? Oh, berlindung di bawah meja. Oh, baiklah. Nah, itu sudah benar ya, Pak ya. Hal-hal yang harus dilakukan seperti itu, seperti keluar rumah dan gempa bumi. Nah, seperti keluar rumah saat gempa bumi dan seperti berlindung di bawah meja untuk menghindari reruntuhan jika di dalam bangunan. Nah, itu sudah benar ya, Pak ya. Nanti kami akan menjelaskan seperti apa prosedur penanggulangan gempa bumi ini, seperti apa yang harus dilakukan pada saat gempa bumi dan apa yang harus kita lakukan pada saat sesudah gempa bumi. Baik, sebelum itu kita harus mengerti dahulu gempa bumi itu apa sih? Gempa bumi itu sebahaya apa sih di Indonesia ini? Baik, saya akan terangkan ya, Pak ya, sedikit-sedikit dengan bahasa yang gamblang, semoga mudah dimengerti. Baik, di Indonesia sendiri itu adalah negara yang paling rawan terhadap bencana terlebih dari gempa bumi. Untuk itu kita harus melakukan penyuluhan ini menurut Badan Pemeriksaan Bangsa, menurut PBB dan Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana dan UN. Itu negara kita sering terjadi gempa bumi. Baik, pengertian dari gempa bumi itu sendiri adalah salah satu bencana yang sering memakan korban, yang biasanya itu disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik maupun gempa vulkanik, ataupun yang disebabkan oleh gunung meletus, ataupun yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Jadi gempa itu dibagi menjadi dua ya, Pak ya. Ya, Bu, Pak, Bu. Yaitu pertama disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi yang ada di dalam tanah, dan gempa yang disebabkan oleh gunung meletus. Baik, harapannya setelah nanti kita selesai dalam penyuluhan ini, harapannya Bapak, Ibu dapat mengetahui dan memahami dan berpartisipasi terhadap penanggulangan dan pencegahan gempa bumi ini ya, Pak ya, ataupun bisa menjadi pelopor kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Dan harapannya juga setelah dilakukan penyuluhan gempa bumi, peserta dapat menyebutkan dan menguraikan dan dapat, insya Allah dapat mempraktekannya ketika nanti terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau bencana gempa bumi ini, Pak. Baik, definisi gempa bumi ini sendiri yaitu guncangan bumi yang diakibatkan oleh patahan aktif atau aktivasi gunung berapi. Nah, runtuhan batuan dan tumbuh akibat pergerakan lempeng bumi. Baik, jadi itu ya, Pak ya. Lalu ada lagi nih, Pak, faktor-faktor yang terjadi
faktor-faktor yang menyebabkan gempa bumi. Ya yang saya sebutkan tadi itu faktornya ada dua, yaitu pergeseran lempeng bumi dan letusan gunung Merapi. Baik, ya. Bisa dipahami Pak sampai di sini? Bisa dipahami Bu? Bisa nggih Bu ya, Pak? Apa tadi ada dua faktor? Ayo coba sebutkan Bapak dan Ibu. Dua faktor tersebut gimana Pak? Nah benar Bu, salah satunya itu Bapaknya. Nah benar ya Bu, salah satunya adalah pergeseran lempeng bumi atau lempeng tektonik, dan Bapaknya menjawab letusan gunung Merapi. Baik, sudah benar ya. Jadi paham ya Pak ya. Baik, selanjutnya ada lagi, yaitu tanah longsor dan faktor perbuatan manusia. Tanah longsor disebut menyebabkan gempa bumi atau reruntuhan ya Pak ya. Jadi waktu tanah longsor itu menyebabkan tanahnya bergempa gitu. Lalu faktor manusia itu bisa juga seperti adanya uji coba peledakan bom, tapi kalau di sini kan insya Allah tidak ada ya, karena jauh dari daerah konflik maupun dari daerah pengujian bom gitu. Tujuan kesiapsiagaan dalam penyuluhan ini yaitu agar ketika gempa bumi, agar ketika terjadi bencana tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, efek yang signifikan, karena kita sudah mengerti ilmunya nih Pak, ilmunya bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara sesudah gempa bumi itu bagaimana kita harus menyikapinya gitu Pak. Nanti akan kami jelaskan di sini. Baik, selanjutnya baik kepada teorinya ini ya Pak ya. Pada teori intinya antisipasi sebelum terjadinya gempa bumi. Jadi sebelum terjadinya gempa bumi itu kita harus ngapain aja, yang kita harus lakuin sebelum gempa bumi. Kan misalkan masih tenang nih jauh-jauh hari misalkan, kan kita nggak tahu gempa buminya kapan, jadi yang harus kita lakukan sebelum terjadinya hal tersebut nih. Satu, yaitu mengenali gempa bumi itu sendiri. Nah, mengenali gempa bumi itu sendiri tadi kan sudah kami jelaskan bahwa gempa bumi itu ada dua macam, pokoknya ada dua macam. Lalu yang kedua, kita harus mengenali lingkungan kita. Seperti kalau kita di rumah, kita harus mengenali tata letak pintu, lift, tangga darurat. Apabila terjadi gempa bumi, kita dapat melarikan diri ataupun mengevakuasi diri kita dan keluarga kita ke tempat paling aman, misalkan keluar rumah ataupun ke tempat-tempat yang sudah disediakan. Misalkan Bapak Ibu punya ruangan khusus seperti itu yang bisa ada mejanya, lalu kita bisa masuk ke bawah meja untuk menghindari reruntuhan seperti itu. Lalu yang ketiga, persiapan yang ketiga adalah tempat tinggal atau kerja. Kita harus mempersiapkan di tempat tinggal atau tempat kerja, mengatur perabotan rumah, misalkan menempelkan perabotan rumah pada dinding agar misalkan gempa bumi itu terjadi, perabotan itu tidak jatuh menimpa keluarga gitu Pak. Lalu di tempat kerja juga harus seperti itu, mengenali tempat kerja dan mempersiapkan barang-barang seperti itu, barang-barang perabotan, misalkan TV dan lemari itu harus dipaku ke tembok biar waktu gempa bumi itu lemarinya itu tidak jatuh gitu Pak, tidak jatuh menimpa keluarga gitu. Lalu yang keempat yang harus kita lakukan sebelum terjadi gempa bumi adalah simpan bahan yang mudah terbakar. Jadi bahan-bahan yang mudah terbakar itu harapannya harus ditempatkan sendiri gitu di gudang, misalkan agar misalkan terjadi gempa bumi kan gudang di belakang itu, nah terus kita di depan kan tidak terjadi, apabila terjadi ledakan atau kebakaran kan tidak mengenai kita, tidak terdampak langsung. Selain itu kita harus selalu mematikan air dan gas, listrik apabila sudah tidak digunakan. Nanti apabila ada gempa bumi kan, misalkan ada gempa bumi, kita kan udah nggak bisa mematikan air lagi, udah nggak bisa mematikan gas lagi. Nah tujuannya itu Pak, agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Misalkan kalau ada gempa bumi, gasnya bocor, meledak, kan lebih parah lagi dampaknya Pak. Baik, langsung saja yang kelima, yaitu menyiapkan alat gawat darurat. Jadi di rumah kita itu harus disiapkan alat gawat darurat seperti kotak P3K, senter, baterai, radio, makanan dan mineral untuk kebutuhan apabila pahitnya kita terjebak dalam reruntuhan, jadi kita masih punya persediaan, tidak terjebak di dalam rumah atau seperti apa gitu.
kan namanya juga situasi darurat, kita harus mempersiapkannya sedemikian rupa sebelum terjadi. Lalu sebelum terjadi gempa bumi itu kita harus menentukan titik bertemu, titik kumpul lah istilahnya untuk anggota rumah. Misalkan titik kumpulnya itu di depan teras ataupun di depan halaman gitu, biar apabila ada keluarga yang tersesat kan bisa langsung menuju tempat tersebut, biar tidak tunggu-tungguan ataupun bagaimana gitu, ataupun yang lain-lain. Lalu siapkan beberapa cara untuk komunikasi keluar dengan asumsi bahwa ponsel itu tidak berfungsi lagi. Cek bagaimana hal itu terjadi, karena pada saat gempa bumi sinyal bakal terputus tuh Pak, tower-tower jaringan dan lain-lain akan terputus. Jadi kita harus mempersiapkan bagaimana kita bisa berkomunikasi keluar tidak menggunakan sinyal telepon ataupun HP. Misalkan bila di desa gitu kan ada kentongan gitu, nah memukul kentongan itu salah satu berkomunikasi keluar gitu Pak. Ataupun dengan radio, misalkan radio kan sinyalnya jangkauannya luas, tidak seperti HP yang bergantung pada tower ataupun pemancar sinyal gitu. Lalu yang terakhir yaitu kita harus mempelajari cara menolong pertama dan cara melindungi diri dari gempa. Pertolongan pertama tersebut yaitu tadi seperti cara menggunakan kotak P3K dan cara menggunakan cara misalkan RJP ataupun apa, resusitasi jantung paru. Udah tahu nggih Pak ya? Oh sudah tahu, udah pernah ini ya Pak ya, berarti sudah pernah penyuluhan. Oh iya Pak. Nah seperti itu, apabila ada keluarga yang mengalami situasi darurat tersebut kan kita dapat menolongnya dengan cara pertolongan pertama tersebut. Baik, apakah sampai sini sudah dipahami Pak? Baik, sudah dipahami ya. Lanjut yang ke selanjutnya yaitu penyelamatan diri, evakuasi pada saat gempa. Pada saat gempa, jika kita di dalam rumah, yang pertama, jika kita di dalam rumah ataupun bangunan, jangan panik. Carilah tempat yang paling aman dari reruntuhan atau goncangan, seperti di bawah meja, di kolong meja, ataupun di kolong bangku misalkan bila muat, ataupun lari keluar ruangan gitu. Yang kedua yaitu kita menghindari benda yang jatuh, ataupun bila kita di dekat lemari ataupun lemari yang belum terpaku dengan tembok itu kita harus menghindarinya agar tidak terjatuh gitu Pak. Nah lalu jika kita berada di lantai 2 atau bahkan lebih tinggi, berlindunglah di bawah meja yang seperti saya omongkan tadi. Bermeja, memegang kaki-kakinya ya, memegang kaki meja, berlindung dari reruntuhan. Jika berada di kamar, gunakan bantal atau selimut tebal untuk melindungi kepala agar tidak terjatuhnya reruntuhan ke kepala kita. Jadi kepala kita itu dilindungi dengan dilindungi dengan bantal ataupun selimutan tebal. Apabila terjadi jatuhnya reruntuhan, kepala kita sudah terlindungi gitu Pak. Lalu jika kita berada di luar ruangan atau di ruangan terbuka, yang pertama kita harus lakukan adalah menghindari dari bangunan di sekitar kita, seperti tiang listrik dan pepohonan dan lain-lain yang tinggi-tinggi itu Pak. Kita harus menghindarinya. Lalu melindungi kepala dengan tangan atau tas ataupun barang-barang yang dapat dibawa seperti itu. Misalkan kita membawa tas, melindungi bagian kepala itu dengan tas. Lalu apabila sempat, segeralah lari ke tempat yang lapang ya Pak ya. Segera lari ke tempat yang lapang seperti lapangan sepak bola dan lain-lain, agar kita terhindar dari reruntuhan gitu Pak. Terhindar dari jatuhnya gedung-gedung maupun tiang listrik dan pepohonan gitu yang kita hindari tadi. Lalu selain itu kita harus memperhatikan retakan tanah. Jangan sampai yang kita pijak, yang kita misalkan kita lari kan terburu-buru itu, kita harus memperhatikan retakan tanahnya juga. Apabila kita berpijak pada tanah yang retak kan jadi tersandung dan kita tidak bisa mengevakuasi diri kita, dan apabila kita tersandung itu cedera kan kita tidak bisa menghindarinya. Lalu jika kita berada di kendaraan nih Pak, misalkan kita lagi naik motor ataupun naik mobil langsung terjadi gempa gitu, langsung saja jauhi persimpangan, parkirkan mobil di pinggir jalan dan berhentilah. Langsung berhenti di pinggir jalan, jangan di tengah jalan ya Pak, langsung berhenti di kiri jalan, di pinggir jalan, dipinggirkan mobilnya lalu berhenti.
usahakan jangan berhenti di atas jembatan maupun di bawah jembatan ya Pak ya, karena apabila terjadi gempa jembatan itu rawan roboh. Lalu yang harus kita lakukan adalah matikan mesin dan gunakan rem tangan gunakan rem tangan agar saat terjadi gempa itu mobil kita itu maupun motor kita itu tidak terkendali gitu, tidak geser-geser ataupun berjalan sendiri gitu Pak. Lalu yang kita harus lakukan adalah segera turun dari mobil, biarkan mobil tak terkunci, biarkan saja tidak apa-apa, dan hindari pergeseran dan kebakaran yang terjadi. Lakukan ke poin yang saya sebutkan tadi di pertama, yaitu mengevakuasi diri kita, melari di tempat lapang dan menghindari gedung-gedung yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi, tiang listrik dan pepohonan gitu Pak. Lalu apabila kita terjadi pantai, apa yang harus kita lakukan ya? Yang harus kita lakukan bila di pantai adalah segera menjauh dari bibir pantai untuk mengatasi terjadinya tsunami. Mengapa bisa terjadi tsunami? Karena gempa yang terjadi itu pergeseran lempeng tektonik itu tadi bisa mengakibatkan tsunami Pak di dalam laut tersebut. Jika merasa getaran dan ada tanda-tanda tsunami, cepatlah mengungsi ke dataran yang tinggi. Jadi lari ke dataran yang tinggi, jauhi bibir pantai ya Pak ya. Kalau misalkan kita di di tempat seperti pantai, laut dan lain-lain seperti itu. Lanjutnya, apabila tinggal di pegunungan, misalkan kita tinggal di perbukitan gitu, di lereng-lereng bukit ataupun di pegunungan, hindari daerah yang rawan longsor ya Pak ya. Jadi kita harus mengerti lingkungan di sekitar kita itu seperti apa. Apabila terjadi gempa bumi, kita harus bagaimana, hindari rawan longsor. Misalkan daerah tersebut rawan longsor, bila terjadi gempa bumi kita harus menghindarinya. Baik, seperti itu Pak yang harus dilakukan ketika gempa bumi. Selanjutnya, jika terjadi gempa bumi, setelahnya kita tuh harus ngapain gitu. Misalkan kita sudah selamat nih Pak, yang harus kita lakukan harus ngapain gitu. Jika kita berada di dalam bangunan, keluar dari bangunan tersebut dengan tertib, jangan berdorong-dorongan. Misalkan lagi di gedung itu kan rame, jangan dorong-dorongan. Nah itu menyebabkan cedera yang lebih lagi, bisa menyebabkan cedera ke orang-orang yang di sekitarnya. Jangan gunakan tangga berjalan ataupun lift, gunakan aja tangga biasa ataupun tangga emergensi, karena pada saat gempa lift itu bisa saja tergeser dan macet, dan bisa saja tangga darurat itu juga bisa macet karena geseran dari gempa bumi tadi. Periksa bagian tubuh kita apakah ada yang luka, dan periksa bagian tubuh keluarga kita, ditanyakan apakah ada yang luka. Jika ada yang luka, lakukan P3K. Kan tadi sudah kita mempersiapkan kotak P3K. Jadi apabila ada yang luka, dibuka saja langsung kotak P3K-nya, digunakan untuk mengobati lukanya. Jika kita di dalam bangunan gitu ya Pak ya, atau di dalam bangunan dan kita terjebak reruntuhan, kita bisa meminta pertolongan pertama. Apabila kita terjadi luka parah, misalkan kita kaki kita patah misalkan gitu, kita nggak bisa keluar bangunan gitu, kita bisa meminta tolong lewat telepon pada orang yang di sekitar kita. Seperti misalkan bisa saja langsung menghubungi unit gawat darurat seperti IGD, misalkan IGD rumah sakit yang bisa berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana dan damkar biasanya Pak ya, yang bisa menyelamatkan seperti itu. Lalu kita periksa lingkungan sekitar apabila terjadi kebakaran ataupun kebocoran gas dan arus listrik gitu, misalkan konsleting gitu, kita harus segera keluar. Lalu yang harus kita lakukan adalah jangan memasuki bangunan yang sudah terkena gempa. Misalkan habis gempa kita nggak boleh masuk ke bangunan tersebut, karena khawatirnya bangunan tersebut sudah lapuk ataupun bukan sudah lapuk ya, sudah tergeser gitu oleh gempa bumi yang terjadi, jadi rawan runtuh gitu. Jadinya kita nggak boleh masuk ke ruangan tersebut ataupun ke bangunan tersebut. Lalu jangan berjalan di daerah gempa karena kemungkinan terjadi bahaya gempa susulan. Jadi ketika kita gempanya sudah berhenti nih, jadi kita nggak boleh berjalan-jalan di daerah kayak yang sudah retak-retak gitu. Nah misalkan hal itu karena
apabila kita berjalan di situ tersebut terjadi gempa susulan, maka kita akan berbahaya di situ, Pak. Selanjutnya itu beri pertolongan. Jika ada beberapa kondisi baik-baik saja memungkinkan untuk memberikan pertolongan, maka lakukanlah. Kita harus memberi pertolongan kepada orang-orang sekitar kita. Misalkan kita tidak apa-apa gitu, ketika gempa bumi kita harus melihat orang-orang sekitar kita, apakah orang-orang di sekitar kita baik-baik saja pun terluka. Bila ada yang terluka, segera tolong. Lalu yang selanjutnya yaitu mendengarkan informasi lewat radio ataupun lain-lainnya. Misalkan masih ada sinyal ataupun masih ada sosmed gitu, kita bisa browsing ataupun apa untuk mengetahui berita-berita yang terkini tentang gempa. Untuk mengetahui apakah ada gempa susulan ataupun prediksi gempa susulan dari Badan Penanggulangan Bencana ataupun BMKG. Lalu ketika kita sudah terjadi gempa itu, kita harus mengisi angket yang diberikan instansi terkait untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi. Lalu jangan panik, jangan lupa berdoa dan kepada Tuhan, diminta keamanan dan keselamatan untuk kita semua. Baik, seperti itu ya Pak ya. Sudah dipahami Pak? Baik, ada pertanyaan Pak? Oh tidak ya Pak ya, Bu, sudah tidak ada. Baik, jika sudah dipahami semua, untuk penyuluhan kali ini bisa kita akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada bahasa yang kurang dimengerti ataupun bahasa yang sulit dipahami. Mohon maaf atas kekurangannya. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.